Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rashidi dari Ipoh. Tadi kita dengar apa yang disebut oleh Bapak Ustaz Fahmi tentang buku-buku yang ditulis oleh Ustaz Asal Bandung. Dan kita melihat bahawa madah subjek-subjek, topik-topik yang ditulis oleh Ustaz Asal Bandung itu adalah semua yang meliputi agama Islam. Usulnya, usul tafsirnya, usul hadisnya. Kan? Kerana saya fikir bahawa masa itu apakah yang memberikan kekuatan kepada Ustaz Asal Bandung? Kerana kita melihat dari sudut latar belakang pengajiannya bukan latar pengajian yang formal. Kemudian ada sudut kekuatan untuk dia masanya, tenaganya, dia pun ada terlibat dengan kerjanya. Kemudian akses kepada maklumat kitab waktu itu berbeza dengan dunia hari ini. Yang keduanya, apa yang disebut oleh Dr. Azhar tadi, iaitu tentang bagaimana seperti Dr. Azhar membandingkan Ustaz Asal Bandung dan juga Syed Syed Hadi. Kalau kita baca dalam tulisan Ustaz Asal Bandung, bagaimana beliau menulis tafsir Quran misalnya, beliau cuba untuk memberikan bahasa yang paling mudah supaya orang-orang ketika itu boleh faham. Walaupun benda itu macam simple. Sebenarnya beliau menulis tentang ayat-ayat sumpah, Al-Qasam dalam Quran, Wal Asri. Kalau kita di sini masih lagi dengan demi. Tapi Asal Bandung menggunakan perhatikan, lihat. Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Tapi Ustaz Asal Bandung menterjemahkan kami beriman kepada Allah. Walaupun benda tu biasa. Tapi kita sebagai seorang guru, kita melihat bagaimana student pun tak faham. Allah tu maha besar. Besar yang macam mana? Kan? Walaupun benda tu simple, tapi tak semua akan berlaku keadaan yang dia faham gitu. Jadi, penulisan yang dibuat oleh Asal Bandung itu adalah satu bahasa yang tafsir Quran itu secara ijmali itu yang mudah untuk difahami. Berbeza macam kita lihat seperti Syed Syed Hadi yang agak bahasanya mendalam. Misalnya kalau kita baca Hikayat Faridah Hanum, tulisannya yang berbunga-bunga sekali kan. Jadi itu keadaannya. Cuma kemudian saya balik pada Ustaz Fahmi tadi, apakah yang merangsang kepada keilmuan Ustaz Asal Bandung? Kerana yang pertama kita melihat bahawa Ustaz Asal Bandung dia tidak ada satu pendidikan yang agak formal. Yang keduanya, daripada buku-buku beliau itu tidak jelas beliau itu taksub kepada Ibn Taimiyah ke ataupun manakah yang memberikan satu inspirasi pada Ustaz Asal Bandung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah, kebetulan saya sekarang sedang mengambil PhD di Tehran University tentang Iranian Studies, di mana penelitian terakhir saya tentang 4 tokoh tokoh reformis Islam, kebetulan di Iran yang identik dengan Syiah, kemudian Indonesia identik dengan Sunni, dan tokoh reformis Sunni yang saya akan ambil ini adalah termasuk Ahmad Hasan Bandung, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, yang di Irannya adalah Ali Syariati dan Insinyur Mehdi Bazargan. Keempat tokoh reformis Islam itu yang saya sebutkan itu merupakan orang-orang, tokoh-tokoh yang mempunyai andil dalam masa itu dan masa sekarang, karena pengikutnya masih banyak dan masanya juga sampai sekarang masih banyak. Yang saya susah untuk mencari referensinya diantaranya adalah Ahmad Hasan Bandung ini. Betul kata Pak Dokter dari Singapura ini, bahwasannya referensi tentang Ahmad Hasan Bandung itu sulit untuk saya dapatkan. Ternyata buku-buku beliau, kemudian beliau juga adalah sangat aktif menulis, seorang penulis. Tetapi kenapa yang saya tanyakan, sampai sekarang buku-bukunya itu kok tidak sampai sekarang. Bahkan saya depan tadi saya cari-cari ada 3 aja Ahmad Hasan. Saya langsung beli, mana lagi Ahmad Hasan, mana lagi nggak ada. Kemudian itu apa penyebabnya? Apalagi Bapak Ustadz Zainal Abidin mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa sampai pemikiran-pemikiran beliau yang tertuang dalam buku, tertuang dalam majalah atau koran waktu itu, kenapa tidak sampai sekarang dengan format yang
anak-anak muda sekarang kalau tadi disampaikan jadi lebih tertarik. Apalagi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, beliau adalah paling aktif dalam menulis. Apakah metode dari Ahmad Hasan ini, metode dakwahnya yang berbeda ini menyebabkan hal demikian? Contohnya di Indonesia ini adalah ada 3 lah yang terbesar ormas Islam. Nahdlatul Ulama yang paling katanya yang paling apa? Bukan yang paling banyak karena Muhammadiyah juga sekarang banyak juga. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persatuan Islam. Dan Persatuan Islam ini padahal namanya Persatuan Islam, tetapi sekarang itu jumlahnya sangat minim dan sangat tanda kutip ya terisolasi lah. Karena ternyata orang-orang Persatuan Islam itu sendiri lebih senang bergabung dengan Muhammadiyah. Dari segi ideologi mereka sama. Tetapi dari segi sosial, betul tadi kata Profesor Mugdi katakan, bahwasannya Ki Haji Ahmad Dahlan adalah social movement. Gimana masyarakat butuh rumah sakit, bagaimana perempuan bisa sekolah, bagaimana itu sosialnya itu yang ditonjolkan. Tetapi Ahmad Hasan saya perhatikan lebih ke fikih oriented, lebih ke ini nggak boleh ini nih, debat segala macam. Mungkin itu menjadikan masyarakat kita yang wah ini apa Islam apa tanda kutip jadi kayak radikal seperti itu. Sampai sekarang bahkan di Bandung itu memang terkenal karena saya orang Cianjur, Jawa Barat, dekat dengan Bandung. Dan Bandung itu memang terkenal sampai sekarang adalah campnya Persatuan Islam. Sampai sekarang, wow persis, itu persis. Dan jadi masyarakat yang menilainya itu wah itu persis, awas persis hati-hati. Kalau Muhammadiyah sekarang udah cair, Muhammadiyah sama NU sekarang udah cair. Karena Muhammadiyah lebih berkemajuan, Islam bagaimana Islam rahmatan lil alamin, tidak untuk berbeda itu tidak untuk gontok-gontokan, untuk saling menyerang. Tetapi kalau persis Persatuan Islam sampai sekarang masih eksklusif gitu. Termasuk di Cianjur ada satu kumpulan daerah khusus itu orang Persis. Sekolahnya harus ke Persis. Dan mereka itu nggak tahu sampai sekarang kerudungannya itu kuning semua. Ya kan Pak, kuning, oh itu Persis. Oh itu Persis. Termasuk rumah-rumahnya itu ini yang khusus Persis. Itu kenapa jadi menciptakan Islam yang eksklusif. Persis itu padahal namanya Persatuan Islam. Logonya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi malah kok seakan terpecah belah begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Jamaluddin dari Kuala Lumpur. Saya ingin tanya pada Ustaz Zainal Abidin mengenai Yayasan Bandung ni, buku soal jawabnya diharamkan di Malaysia. Apa puncanya, apa sebabnya? Itu saja. Sebab Ustaz Zainal Abidin ni orang lama, so dia lebih tahulah apa itu saja. Tuan penanya ya, sebenarnya dalam masyarakat kita ni, kalau satu orang macam saya lah ya, saya ni ustaz kecil lah. Kalau saya main ekor sekali, orang tak percaya saya, jahat itu, ekor dia main. Saya main ekor ya, 99 masih baik bagi saya. Begitulah juga dalam soal jawab. Sewaktu ketua Jakim yang tinggal di Puchong meninggal. Siapa nama? Dulu. Datuk apakah? Ada Datuk itu. Dia lah yang mengeluarkan dalam buku tu ada mengatakan ini yang tak sesuai lah. Lantaran tak sesuai itu saja. Jadi lantaran tak sesuai. Jadi kita beginilah. Kalau satu buku tu ada yang tak elok di dalam ya. Kita yang tak elok kita jangan amal. Kita amal yang elok. Kalau kita beli sebiji buah betik, ada ulat, takkan kita buang semua, kita potong itu kan. Macamlah saya ada menyorot berjanji, kitab berjanji. Saya dulu ahlilah berjanji ni, abtadiul imla tu kan. Saya ahli. Waktu saya suka hubbuka syai' yu'ma wa yusim. Karena saya suka tak nampak salah.
Bila saya sudah baca, terutama saya ni orang Malaysia, tapi keturunan Banjar. Orang Banjar ni berjanji hafal Quran tak tahu pun tak apa. Ya, maaf kalau ada orang Banjar sini kan. Itu. Jadi oleh karena dalam buku itu rupanya, saya nak menyetop itu, saya merhaban lagi lah. Mula-mula dalam kenuri. Jangan berdiri merhaban. Itu dulu. Merhaban tak apa. Saya baca doanya semua kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, penghabisan tu saya baca dengan doa. Duduk, tak payah berdiri lah, tak payah berdiri. Karena orang Banjar ingat kalau berdiri itu roh Nabi datang. Rumah kita ke roh Nabi nak datang. Kemudian bila saya tengok banyak dalam kitab tu yang tak sesuai. Yang tak sesuai. Yang lucu pun ada. Umpamanya waktu Nabi Muhammad nak menjelma. Nak menjelma ya. Hadir bidadari. Hadir Asyah. Banyak. Asyah dah lama meninggal. Bidadari datang. Kan? Saya perbetulkanlah itu. Begitulah. Salah satu lagi dalam berjanji ini, seakan-akan kalimat itu mengatakan kejadian Nabi Muhammad ni tak ada permulaan. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Tak kata Allah pun. Kan awwaliyah, taqaddumul awwaliyah tu. Bersifat qadim. Dia bersifat qadim. Boleh kita kata dia bersifat qadim. Kalau kita sudah tahu itu tak ada, janganlah. Karena berjanji itu sebenarnya buku sejarah yang dikarang oleh Syekh Ja'far, bangsa Arab, suku Barzanji. Ja'far ilal Barzanji itu. Itu kan. Jadi sebab itu tadi saudara tanyakan berkenaan dengan kenapa diharamkan. Kenapa diharamkan. Pada saya lah, oleh karena Pak Profesor Dr. Mughni dari Indonesia, asalnya juga Persis, bolehlah menceritakan kepada di sana kitab-kitab beliau yang baik-baik itu kita cetak baru dengan huruf baru. Dulu huruf lama. Kan huruf lama. TJ, Ca, kita pakai C sajalah. Kan? Itu. Bagus. Sebab sekarang ni saya tengok tak dicetak. Saya sendiri ya. Saya sendiri bilang kepada waktu tu jumpa Ustaz Hud lah. Ustaz Hud dah meninggal dah. Saya bilang saya nak beli ini apa nama? Pengajaran salat nak bawa ke Siam ke itu gini, tak ada. Tak ada saya bilang. Terpaksa saya foto. Apa kan? Jadi bukan jual, tak jual, bagi. Kalau saya buat itu kan jual, itu tak kenalah, salah lah. Dibagi saja. Karena di antara kitab beliau ni yang paling baik tadi saya katakan tauhid. Tauhid itu penting. Karena pendirian Tuan Hasan, masalah akidah tauhid ini tegas. Dia tak boleh main-main. Karena kita sekarang ini ya banyak orang tiap-tiap tahun memperbaharui azam. Azam ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ayat itu mendorong kepada kita hai orang yang beriman. Orang beriman itu macam mana? Orang beriman itu dia meyakinkan dalam hati ini ibadat perlu saya kerjakan. Lalu dia sanggup mengerjakan. Tak peduli depan siapa. Kan? Ikhlas. Baru dikatakan kita beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi bukan artinya orang yang beriman itu dia percaya rukun iman 6. Bukan.
Itu baru mukaddimah nak beriman. Apabila kita sudah mengetahui, hai sekalian orang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Wal tanzur nafsun, setiap diri orang yang beriman itu perlu mengkoreksi kembali amal ibadat yang dia telah kerjakan. Pernahkah kita meneliti amal ibadat kita? Baik sembahyang kita, baik Fatihah kita. Dalam sembahyang itu yang paling penting Fatihah. Fatihah. Kalau tak tahu tafsir yang lain pun tak apalah, tapi Fatihah itu. Karena Fatihah itu seakan-akan mencakup seluruh isi Al-Quran. Macam mana bacaannya, macam mana maknanya. Karena kita waktu di belakang imam itu bukan setakat mau dengar bacaan. Enak-enak dia baca, tidak. Tapi kita tadabbur. Wasma'u wa ansitu. Kita dengar, ambil tahu apa, baca. Jadi kita koreksi. Ada guru-guru yang boleh pandai baca Quran, coba kita cek kepada dia. Betul ke sudah bacaan kita? Baru meningkat iman kita. Kalau tidak kita tak meningkat. Kalau kita buat seminar-seminar pun tak meningkat. Kalau tidak mau mengkoreksi diri masing-masing itu, tiap-tiap diri, wal tanzur nafsun, tiap-tiap orang. Saya sendiri, anak cucu saya lah, saya katakan begitu. Karena kadang-kadang kita ni boleh bicara depan orang ramai. Kepada anak bini tidak. Kadang-kadang masyarakat kami di Pulau Pinang, kebanyakan orang ikut sunnah ini pun, dia nak suruh saya yang tegas. Kenapa Ustaz Zamzam tak mau tegas? Dia bilang, saya memang tak pernah saya mengata orang salah. Pada saya tinggal di Pulau Pinang sudah 59 tahun. 59 tahun saya tinggal di sana. Sejak itu saya menulis dalam Warta Negara, dalam Surat Khabar, bab buku hukum ini semua. Telkin lah apa itu ni kan. Semua orang tahu siapa saya. Kan. Tahun 58 kena ambil tauliah. Karena negara state settlement. Singapura, Melaka, Pulau Pinang. Baru nak buat pejabat agama. Jabatan Hal Ehwal Agama. Tapi oleh kerana di Pulau Pinang ini tak ada adat. Kalau lain negeri, Jabatan Hal Ehwal Agama dan Adat Istiadat Melayu. Nah, itu kan. Sana tak ada. Jadi ambil tauliah. Bertulis. Mereka berdiri tepi saya. Takut saya nak meniru. Niru apa? Ini saya belajar mesin Jepun. Kemudian saya tambah lagi sampai tahun 47. Lulus. Kemudian baru syafawi. Apa syafawi? Oral lah kan. Oral. Lulus. Panggil mengajar. Ada beritahu ya. Boleh mengajar. Di sekolah kerajaan. Juga di masjid-masjid apa semua kan. Nah, itu. Jadi waktu dulu bukan saya hanya menulis kata ini bid'ah ya. Saya suka berhubung kepada orang-orang luar seperti Syiah, Jabatan Hal Ehwal Agama, Republik Islam Iran. Saya 2 kali ke Iran ya. 2 kali ke Iran. Kemudian saya bila saya sudah melihat keadaan begitu ya, berhubung dengan orang Iran, berhubung orang Ahmadiyah, dia ni, terutama Muhammad Sadiq Barakatullah, Onan Road Singapura. Onan Road Singapura. Waktu saya mengajar agama di sekolah Inggris, Princess Light, 8 orang datang ulama tu nak debat dengan saya. Oh, nak debat ni. Saya kalau berdebat dengan mereka, saya tak beranilah. Mereka putar lidah pandai. Jadi saya tak mau. Saya bilang saya tak mau lah. Oh, dia cari juga, nak juga. Saya panggil polis lah, katakan kepada dia. Tak usah ganggu saya lah. Tak usah ganggu. Jadi sebab itu kita pada hari ini perlu mengkoreksi amal ibadat kita yang telah lalu. Amal ibadat kita koreksi ya. Bacaan Fatihah kita yang telah lalu kita koreksi. Begitu juga keadaan soal hidup. Karena biasanya kita mengkoreksi ini soal hidup, ya. Wal tanzur nafsum. Kenapa
kita koreksi untuk menghadapi hari esok. Ma qaddamat lighad, untuk menghadapi hari esok, hari mahsyar. Sana tak ada kawan, tak ada siapa nak boleh tolongkan. Jadi sebab itu kata Allah SWT, tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah, awas, awas. Ingatan tadi tu mesti awas, ikut, laksanakan tiap-tiap diri. Barang yang begini bukan mesti tunggu besok lusa ada. Mesti kita ceklah, cek betul. Cek betul. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sebab itu kita pada hari ini mengkoreksilah. Tadi saya katakan almarhum Tuan Hasan, dia cukup keras bab akidah tauhid, ya tauhid. Kemudian ibadat. Sebab itu beliau buat karang dulu kitab pengajaran salat. Tidak ada satu kitab pengajaran salat yang dikarang oleh ulama yang dalilnya ada di sebelah kanan ya. Oh, ada sebelah kanan. Risalah Al-Fatihah saya bawa ke Mekah, jumpa beberapa orang ulama saya bawa. Ulama Mekah pun terkejut juga, dia bilang, "Wah, hebat nih," katanya ya. Dia mengarang Fatihah. Itu pun banyak ulama-ulama membantah, termasuk Kiai Mak Maksum Yogyakarta. Mengatakan, ya Fatihah itu kan wajib kita baca, sama ada di belakang imam tak belakang imam. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Yalah. Jadi beliau bawa tiga alasan. Alasan mereka yang mengatakan kalau kita sembahyang zuhur asar, golongan pertama baca iftitah saja, tak baca dah. Apa dalilnya? Dalilnya panjang. Faqira'atul imam lahu qira'ah. Bacaan si imam itu sudah memada bagi kamu. Ini pegangan Abu Hanifah. Imam Syafi'i, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tak sah sembahyang kalau tak baca Fatihah. Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, kalau dengar jangan baca. Kalau tak dengar baca. Oh, nak baca juga. Nak baca juga. Bacalah dalam hati. Bacalah buku dia, tuan-tuan. Baca buku dia. Jadi saya ingat, saya nak menjawab satu itu, meleret yang lain pula lah. Ya. Saya minta kepada Pak Profesor nanti balik ke sana, masalah buku-buku Tuan Hasan ni ya, kita kita cetak barulah, menurut huruf-huruf yang baru. Karena kadang-kadang kalau barang-barang basikal buruk, antik tu di Pulau Pinang orang jual, laku. Pen-pen buruk pun laku. Buku yang begini takkan tak laku. Isinya hebat. Ya. Sebab itu saya hadiah kepada beliau. Saya tangkap gambar. Gambar beliau saya ambil. Ini waktu Pulau Pinang. Dia datang. Ini waktu beliau berumur 50-an. Oh, ini kan. Tuan Hasan. Saya ingat setakat inilah. Sarasihan dari saya lah, bukan jawaban yang betul itu ya. Maaf kalau salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya boleh tambah berkenaan dengan mengapa ya, dari sudut kalau kita lihat mengapa tidak tampilnya Hasan itu. Tadi ibu menyebut ya, ibu atau mbak ya, saya panggil saudari lah mudah ya. Jadi mudah meratakan. Persoalan itu adalah kalau kita lihat setiap ormas itu punya garda depan untuk mempromosi wacana mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat NU ada cabangnya, gitu. Ya, sama ada pesantren ataupun yang mudah-mudah itulah, ya, ataupun kiai-kiainya terus mempromosi. Kalau Muhammadiyah pun sama juga. Tapi kalau Persis itu karena mereka sudah jadi eksklusif, makanya itu akhirnya menjadi seperti pembinaan institusi tanpa keterbalikan daripada apa yang dilakukan oleh Hasan. Ya.
pembinaan institusi tanpa intelektualisme. Jadi mandek itu kan. Jadi tak boleh jalan depan. Penerbitan tak ada, walhal takkan kita nak harapkan teman-teman Muhammadiyah atau NU untuk mencetak ulang karya-karya Hasan Bandung, ya kan? Ya, saya rasa harus datang daripada ini. Ya. Kalau tidak datang daripada kelompok mereka, juga memandatkan orang lain untuk melakukan. Ya. Contoh kalau kita lihat, jelas hari ini itu kalau Muhammadiyah ataupun keluarga daripada Buya Hamka sendiri sangat aktif ya, mempromosi supaya gerak karya Hamka dicetak ulang. Nah, itu kita tidak dapat lihat sama ada waris boleh melakukan atau dalam Persis sendiri. Ya. Sebab itu milik mereka, ya, mereka harus mewacanakan. Dan satu, kalau pun diterbit ulang, kadang-kadang kalaupun ada, tidak ada pengantar baru. Ya, kadang-kadang dicetak ulang. Pengantar baru sangat penting kerana pengantar baru adalah landasan pertama masuk ke dalam sfera publik, kemudian diwacanakan. Saya rasa itu yang kadang banyak buku terbit tapi kita tak tahu. Itu masalahnya. Saya dah melihat 1-2 buku dia yang diterbit kembali. Ya, tetapi tidak ada pengantarnya itu. Jadi mana tahu ya. Kalaupun tidak, bagi saya kalau peringkat masalah copyright atau apa sekarang, dibuat bentuk reader, ya, pengantar, maknanya 10-20 karya Hasan Bandung terbaik, kita buat kerat-kerat, kita potong yang terbaik, disatukan dalam bentuk reader. Itu yang paling cepat. Saya rasa tak mungkin juga kalau misal karyanya keluar 25, nak beli pun tak larat. Sedangkan Buya Hamka yang banyak tu pun tak semua boleh beli. Bayangkan kalau budak-budak kan, adik-adik kita ni beli satu RM35 kan. Oh teruk. Jadi satu orang mesti usahakan pengantar Buya Hamka. Itu tidak ada dalam pasaran. Kalau kita lihat dalam wacana Inggeris, pengantar introductory, ya, reader itu luar biasa. Name any reader of Western philosophical thought, semua ada. Sociological thought semua ada. Tapi kita tidak ada, kita tidak pernah melakukan ini. Saya lihat kalau mau belajar, lihat daripada teman-teman para Madinah di Indonesia. Mereka sangat aktif mempromosi bentuk reader itu, ya, mempromosi contohnya karya-karya Cak Nur Khalis Majid. Itu ada, ya kan? Jadi mungkin kita boleh mencuba yang berbagai. Itu saja. Ya, kita bisa menghimbau kepada keluarga almarhum, cucu dan cicitnya yang sekarang masih ada dan sebagian sekarang di sini, ya, untuk berusaha sungguh-sungguh menerbitkan karya-karya Hasan ini. Saya sendiri sudah tidak punya lagi. Dulu waktu penelitian ada, tetapi dipinjam sana pinjam sini akhirnya hilang dan mencari kembali sudah susah. Gitu. Ada yang baru yang diterbitkan, judulnya adalah Kumpulan Risalah. Jadi beberapa tulisan Hasan itu dicetak kembali. Tapi sekali lagi saya kira perlu ada pengantar dari buku-buku itu sehingga bisa meletakkannya dalam perspektif. Gitu. Saya kira itu menjadi sangat penting. Atau juga catatan-catatan kaki misalnya. Hal-hal yang barangkali memerlukan penjelasan atau perbandingan itu bisa dimasukkan di dalam catatan kaki. Kalau soal bahasa saya kira lebih baik dipertahankan dalam bentuk aslinya dan itu tidak terlalu sulit kok, bahasanya cukup mudah difahami. Hanya soal ejaan tadi itu, ejaan yang perlu diperbaharui. Kemudian saya juga dulu berkesempatan untuk memfotokopi tulisan-tulisan yang ada di Pembela Islam. Jadi tidak terbit dalam bentuk buku tapi ada di situ. Itu saya fotokopi dan karena sudah berapa tahun, untuk mulai tahun 79 sampai sekarang, sehingga fotokopinya sudah agak ini mengkhawatirkan dan mencari kembali bendel-bendel Pembela Islam, Al-Lisan, Al-Fatawa dan sebagainya. Itu saya kira juga agak susah sehingga barangkali ini bisa bagian-bagian artikel di situ yang kira-kira penting, sangat bernilai sejarah sebagai dokumen yang barangkali banyak peneliti yang ingin memperoleh data di situ
maka ini saya kira bisa direproduksi kembali. Kemudian buku-buku yang sudah lama tidak terbit, ada yang relatif baru, tapi yang sudah lama sekali. Apakah itu mungkin pemerintahan cara Islam misalnya? Ya. Kemudian ABC politik. Ya. Itu kalau diterbitkan hanya semata-mata bukunya atau tulisannya, itu mungkin bisa jadi menimbulkan salah paham gitu. Artinya tidak mampu melihat situasi di mana buku itu terbit atau buku itu ditulis. Tetapi kalau diberikan pengantar sehingga bisa menjelaskan mengapa Hasan berpendapat seperti itu, mungkin itu bagi pembaca akan lebih bermakna. Sehingga tidak seperti orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu musyabihah misalnya hanya dari kata-kata Ibnu Battutah yang singkat itu. Nah, tapi kalau kemudian bisa dijelaskan, itu akan bisa mengetahui konteks dari apa yang disampaikan itu. Nah, terhadap Hasan pun saya kira perlu ada kontekstualisasi dari pikiran-pikiran sehingga bisa memberikan perspektif yang lebih jernih. Terima kasih. Nama saya Azhar. Ini lanjutan daripada apa Dr. Azhar bentangkan tadi soal dui bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan intellectual content. Daripada saya punya observation atau pemerhatian saya, aktiviti yang saya hadir biasanya lah kan, kalau dibuat dalam bahasa Melayu tu, dia punya audience tu kita boleh anggap 99.9% tu adalah orang yang berbangsa Melayu atau bangsa Melayu Nusantara. Kenapa? Mereka, bahasa utama mereka, lingua franca mereka adalah bahasa Melayu lah. Itu tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang saya terfikir, kenapa sesuatu itu dalam bahasa Melayu khusus untuk kumpulan ini lah. Tapi certain program dibuat dalam bahasa Inggeris. Mungkin objektifnya lain lah kan. Kita hendakkan audiensnya bukan berbangsa Melayu sahaja, tapi juga bangsa bukan Melayu, bukan Islam. Tapi di sebalik itu kan saya pun terfikir, adakah kemungkinan ini juga disebabkan konten yang kita nak sampaikan tu, the intellectual part of it tu, bahan rujukannya dalam bahasa Melayu Nusantara, Indonesia ke apakah, mungkin kekurangan. Dan kita terpaksa berhijrah ke bahasa Inggeris supaya dia punya spektrum tu lebih luas. Itu satu soalan lah. Yang satu lagi, saya perhatikan kalau satu-satu subjek tu kan, yang kita buat tu, adakah kita mengalami intellectual content yang susah nak dikumpulkan kalau audiensnya kebanyakannya rakyat marhaen yang tahap pendidikannya mungkin tidak tinggi lah, tapi saya yakin yang dalam ni mungkin mereka adalah graduan, ada kelaikan apalah degree, pernah berkecimpung dalam program macam inilah. Jadi macam mana sebagai seorang pendakwah nak mempelbagaikan kita punya communication skill supaya objektif kita nak menyampaikan sesuatu yang baik tu dapat diterima dengan lebih luas dan lebih efektif. Saya rasa bahasa Melayu tu nak dipraktikkan sebagai bahasa dakwah tu ada limitationnya. Apakah cara-cara yang terbaik untuk mengatasi masalah ni? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ihsan Setiadi Latif. Saya sengaja datang kemari, ditugaskan dari pimpinan pusat Persis dari Bandung. Meskipun pemberitahuannya mendadak dari Ustaz Salam, informasi dari Ustaz Lutfi, guru saya.
kami dari katakanlah penggiat di internal Jamiah atau organisasi Persis menyambut baik ya acara seperti ini. Jadi semacam refleksi pemikiran Tuan Hasan dan kami yang berkiprah di internal. Jadi kita tidak anti kritik terhadap apa yang sudah dilakukan. Dan banyak hal sebetulnya kalau mungkin para panelis juga bisa melihat di internal banyak hal yang baru sebetulnya, yang relatif baru, berdiaspora pemikiran. Bahkan pemikiran-pemikiran Hasan itu dikaji ulang. Misalnya tentang riba dan lain-lain. Hanya memang tidak semasif apa yang dilakukan oleh Tuan Hasan. Jadi kalau ada anggapan bahwa Persis eksklusif mungkin ada benarnya juga dari Ibu tadi ya penilaiannya. Tapi di generasi muda itu sudah maju ke tengah. Bahkan saya kira alumni Persis itu berdiaspora ke berbagai macam gerakan. Pak Safik di Muhammadiyah itu alumni Bangil. Kemudian juga banyak ya yang berdiaspora ke berbagai macam gerakan. Bahkan dari mulai yang kanan sampai yang kiri juga ada. Itu alumni Persis juga sama. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Dr. Faruk atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang kedua Ustadz Zainal guru saya, ini luar biasa. Beliau mengenalkan tahun 60, beliau jadi utusan Muktamar Bangil. Sekarang memimpin Persatuan Muhammadiyah di Pulau Penang. Ini luar biasa saya bertemu. Ada kendala psikologi, sebetulnya sudah diusulkan Tuan Hasan itu menjadi pahlawan nasional. Kebetulan kami sejarawan ada yang di Sekretariat Negara, Pak Safik juga kenal dengan Prof. Wildan yang sejarawan Persis. Ada kendala sebetulnya, hanya ini diisukan, dihembuskan. Memang oleh Kartosuwiryo, Tuan Hasan itu dipersiapkan menjadi Menteri Agama Negara bagian Pasundan. Tapi ini kan belum terjadi. Tapi sudah disiapkan kabinetnya sehingga inilah yang ditiup-tiupkan termasuk oleh Prof. Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah itu. Dia menyampaikan itu. Padahal tapi ini dibantah sebetulnya. Kemudian ke Dr. Azhar, ini menarik ya Dr. Azhar. Ya betul, memang kami ini ada beban ya, beban yang cukup berat. Memanggul satu sisi ya, tokoh Hasan ini yang luar biasa. Apa yang disampaikan, fatwa-fatwa Hasan itu kita jalankan. Yang katakanlah yang tidak ada debatable kita jalankan secara kontinuitas. Tapi untuk extend tadi yang diminta, memang ini berjalan lambat, sangat lambat sekali, terus terang. Jadi menangkap fatwa itu dari hasil, bukan dari proses Hasan bagaimana memproduksi fatwa-fatwa tersebut. Gitu. Jadi bukan dari elan vital, bagaimana Hasan itu memproduksi dari konteks ruang dan waktu, cultural setting, semikian itu. Kami dari anak-anak generasi berikutnya, generasi anak muda itu sebenarnya sudah ingin memberikan pemahaman tentang itu. Hanya betul memang di organisasi itu kan ada katakanlah yang sudah established, yang sudah mapan, ya, yang mainstream katakanlah. Jadi kalau golongan tua dan muda itu dikategorikan dulu, katakanlah Persis, Al-Irsyad, Muhammadiyah dan yang lainnya, satu sisi, sekarang itu juga terjadi di internal. Di internal itu ada yang ingin berpikiran progresif, ada juga yang masih established, mempertahankan apa yang sudah didapat. Tidak mau lagi goncangan-goncangan berikutnya. Seperti begini, Hasan itu kan katakanlah Persis sejak awal memang tidak pernah meminta untuk mendirikan cabang-cabang, pendirian cabang-cabang. Itu penelitian Federspiel tahun 70-an. Itu murni dari inisiatif dari daerah yang bersangkutan.
Saya baru tahu dari Martapura itu tahun 60-an sudah ada. Di Nunukan juga begitu sama. Nah akibatnya Persis menjadi kecil secara organisatoris, berbeda dengan Muhammadiyah. Apalagi dengan gaya Ahsan yang katakanlah kontroversial. Nah seiring dengan Undang-Undang Ormas 12 tahun 2012 ya, mengisyaratkan ada minimal syarat ormas itu 25%. Jadi kalau 34 minimal harus ada 25% dari 34 provinsi. Mau tidak mau Persis harus mendirikan. Oleh sebab itu maka kuantitas itu menjadi sangat penting. Meskipun pemikiran Ahsan, penyebaran paham Ahsan itu melintasi batas geografis. Tadi kata Pak Ustadz itu sudah ke Vietnam, ke Laos, segala macam itu. Tapi bentuk real karena tidak terstruktural kan menjadi tidak ada. Berbeda dengan Muhammadiyah, dengan NU. Nah, ini saya minta pandangan dari katakanlah yang pengamat terkait khususnya yang menyangkut Jamiah Persis ke depan. Karena sekarang itu bukan pada figur. Kalau dulu figur sentral memang Tuan Hasan, tapi sekarang itu lebih pada kolektif kolegial. Ya. Kepemimpinan yang kolektif, di-sharing. Sekarang ada Dewan Hizbah yang mengkaji hukum-hukum agama. Majelis Ulama kita wakafkan namanya. Dulu Persis itu Majelis Ulama, Prof. Syafiq. Tapi karena dipakai pemerintah kita wakafkan Majelis Ulama Indonesia. Persis itu yang pertama itu. Bisa di cross check ke Ustadz Lutfi. Kita mengatakan Dewan Hizbah. Semua ahli agama di situ. Hanya memang homogen. Ya, hanya ahli agama. Ada Dewan Tafkir. Dewan Tafkir itu yang katakanlah litbangnya. Itu yang heterogen. Berbagai macam ahli ada di situ. Hanya ketimpangan terjadi. Kalau ini yang katakanlah yang tafakuh bidin dalam hal-hal ibadah mahdoh. Tapi isunya banyak isu-isu privat. Seperti kemarin sidang Dewan Hizbah banyak yang mengulang-ulang. Sebenarnya proses yang apa yang dilakukan oleh Tuan Hasan sudah dilakukan. Isunya privat. Jarang-jarang yang sifatnya domestik, yang publik jarang. Nah, sebenarnya kita mengharapkan Dewan Tafkir yang bisa mendorong itu untuk lebih keluar lagi. Tapi ini belum terjadi. Jadi institutional building memang dengan seperti ini agak kesulitan Pak. Ini Pak Abdul Azhar Ibrahim. Saya kira itu saja. Jadi saya kira reformasi yang dilakukan oleh Tuan Hasan itu memang mempengaruhi semua orang. Tapi tidak berhenti pada Tuan Hasan. Kita juga memproduksi produk-produk yang baru, bahkan mungkin katakanlah yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Hasan. Hanya memang tidak semasif apa yang disampaikan oleh Tuan Hasan dan terbuka gitu. Karena ruang media-media sekarang terbuka. Khusus mengenai pencetakan tadi memang betul karena ini ranahnya keluarga, Ustadz Lutfi dan keluarga. Sebenarnya kita sudah ada pendekatan dengan pimpinan pusat ke keluarga supaya kena ada royalti keluarga dan lain sebagainya. Sebenarnya pernah ada yang mencetak secara digital soal jawab itu apa ya tapi hanya soal jawab 1-2. Saya entah siapa yang mencetaknya itu. Demono kalau nggak salah 2 apa ya pernah saya lihatnya. Tapi sekarang memang belum ada kelanjutannya. Mungkin itu saja sekedar informasi dan apa yang sudah ada di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Binti Ramli dari UAE. Okey, satu subtopik yang diangkat agak lama hari ini adalah berkaitan dengan debater ulung, iaitu Hasan Bandut. Sekarang ni bila Dr. Farouk highlight perkataan debater dan debat adalah sepatutnya menjadi budaya, saya tak dapat tidak terfikir tentang satu fenomena yang cukup saya rasa tak boleh kita nak ignore, iaitu tentang kehadiran Zakir Naik ke Malaysia.
Now, Zakir Naik berdebat dengan non-Muslim, tetapi apa yang terjadi adalah dia mendatangkan kesan-kesan negatif. Dan kalau kita bandingkan debat yang ada di yang dibuat oleh Zakir Naik dengan debat-debat yang contohnya berada di Oxford Union, keadaannya sangat berbeza. Jadi apa yang saya perhatikan adalah bila kita angkat perkataan debat tu, adakah sepatutnya kita memilih panelis, debaters atau bagaimana? Sebab kesan yang didatangkan oleh Zakir Naik itu sangat membimbangkan bila dia mendapat sambutan yang sangat besar. Dan saya lihat sendiri pada roommate saya di Mahalah, di hostel, bila dia menonton video Zakir Naik, apa yang terjadi adalah dia bersorak bila mana Zakir Naik menjatuhkan lawan dia dengan logik yang sangat simplistik. Jadi saya kira perkataan debat, saya sebenarnya membesar dalam dalam tradisi debat. Tetapi bila kita bercakap tentang debat dalam keadaan orangnya sangat shallow, sangat simplistik dan disambut baik pula oleh masyarakat yang simplistik, saya kira perlu ada counter debate on that. So please give your opinion. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nurul Syuhada dari Gombak dan soalan saya untuk Prof. Dr. Syafiq. Dalam buku biografi yang Dr. tulis tentang Tuan Hassan ni sendiri ada dikutkan tentang satu pendapat pandangan daripada Alan Sampson yang bercakap dan berbahas tentang religio-political behaviour, di mana Alan Sampson ini telah mengkategorikan beberapa ahli tokoh politik Indonesia ini ke dalam beberapa kategori, dan Tuan Hassan ini diletakkan dalam kategori traditionalist bila berkaitan dengan nasionalisme antaranya. Jadi bila ditengok dibanding dengan dia, tetapi untuk Muhammad Nasir diletakkan sebagai reformis dan diletakkan fundamentalis Tuan Hassan dan juga Isa Ansyari. Jadi mungkin doktor boleh komen sikit dan berkaitan juga dengan macam mana Tuan Hassan dengan partinya Masyumi dan penerimaan dia terhadap Pancasila dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Alan Sampson itu adalah seorang political scientist dari UC Berkeley, kalau tidak salah, yang menulis tentang Indonesia, lalu melihat Masyumi. Dia melihat bahwa di dalam Masyumi itu ada 3 kelompok, dan ini tentu berkaitan dengan tipologi, pembuatan teori bagaimana memilah-milah satu komunitas itu menjadi beberapa bagian untuk kepentingan analisis yang lebih tajam, yang lebih jeli. Nah, beliau mengatakan ada 3 kelompok di dalam Partai Masyumi, atau mungkin termasuk juga Partai Muslimin, sebagai kelanjutan oleh Alan Sampson, dipandang sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi. Ada reformis, ada fundamentalis, dan ada akomodasionis. Yang tadi yang kurang disebut adalah akomodasionis itu Agus Sudono dan Dr. Sugiman. Yang lebih bisa menerima pikiran-pikiran lain yang tidak terlalu kuat untuk mempertahankan ideologinya, tapi berkompromi dengan kelompok-kelompok dari ideologi yang berbeda. Nah, Hasan dan Ihsan Ansori itu masuk dalam kelompok fundamentalis, tetapi istilah ini harus difahami dengan penuh hati-hati apa makna sesungguhnya. Karena fundamentalisme itu berasal dari khazanah Kristiani, sejarah barat, sejarah gereja, dan kemudian pada tahun 79 ketika revolusi Iran terjadi, itu banyak digunakan untuk menyebut kelompok revolusi Iran itu sebagai kelompok fundamentalis. Artinya adalah kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam, yang menginginkan
dasar negara Islam. Pak Nasir juga sesungguhnya menginginkan negara Islam, tetapi di dalam pidatonya di Pakistan dan di dalam tulisan-tulisannya itu sebenarnya menghendaki, oke, kalau bisa dan diterima ya negara Islam, negara berdasar Islam. Tetapi kalaupun seandainya Pancasila pun boleh, tapi kemudian diletakkan dalam konteks Islam. Jadi Pancasila yang ketuhanannya Maha Esa itu artinya adalah tauhid dan seterusnya, yang semuanya saya kira sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu disebut sebagai reformis. Jadi memperbaharui konsep itu, memperbaharui negara kita, tetapi masih bisa menerima Pancasila, tapi dengan pemahaman yang direform. Yang direform supaya sesuai dengan ajaran Islam, supaya tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi kalau Hasan dan Isa Ansori itu mutlak tidak bisa menerima Pancasila. Yang diinginkan adalah Indonesia berdasarkan Islam. Inilah yang saya sebut seringkali kalau orang tidak paham situasi pada zaman itu, maka orang bisa salah paham, seolah-olah ini bisa menjadi tuduhan anti Pancasila atau anti NKRI. Sehingga ada satu kelompok yang menyebut sebagai orang yang paling NKRI. Gitu. Jadi itulah penjelasan apa yang dimaksud sesungguhnya oleh Alan Sampson. Terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan saudari berkenaan dengan debat ya. Debat itu punyai dua sisi makna yang terpakai. Kalau dalam konteks Hasan Bandung, debat itu adalah antara dua penghujah dengan masing-masing membawa hujah waktu berdebat. Ya, dalam tradisi NU kita tahu Bahat Al-Masail itu dua kelompok dalam NU bawa kitab kuning, dua-dua bawa. Begitu juga dengan zaman Hasan Bandung, kita lihat dia berlawan dengan Ahmadiyah, dengan Kristian, dua-dua membawa hujah. Jadi debatnya itu bukan debat untuk menang, tapi untuk menjelaskan pendirian kita. Walhal kalau dalam kasus yang tadi saudara panggil, debate between, contohlah, ya, Zakir Naik dengan ini, itu kan dengan audiens ramai. Dan selalu audiens itu adalah dalam bentuk dia seorang da'i. Da'i mahu ya mengangkat atas nama Islam, ajaran Islam itu, dan audiens itu semua audiens yang sudah mungkin 90% di tangannya, dengan 10 atau 5% yang mahu bertanya soal. Senang saja dikalahkan, dan orang yang bertanya itu bukan membawa hujah, dia bertanya dan orang bersorak kan, salah. Jadi kita dapat lihat, kita berasa syok itu ya. Walau itu bukan hujah, dan yang sering bertanya itu adalah petanya-petanya awam, bukan orang-orang yang membawa hujah. Jadi nak kalahkan lawan Islam dengan gitu, itu ciri bagi saya lah ya. Kalau dalam sisi dakwah awak nak menang, bolehlah menang. Tapi secara intelektualisme, dia tidak dapat berdenyut dengan panjang. Ya, sebab kerja berdakwah itu bukan dengan sorak-sorak saja. Ya, dia boleh bertahan paling-paling 2-3 tahun. Lepas tu lama-lama orang tak ikut lagi. Ya. Begitu juga dengan ceramah-ceramah yang boleh ketawa, boleh apa-apa. Senang, setahun 2 tahun orang boleh ikut. Lama kelamaan publik dan masa sudah memikirkan, adakah ini yang kita mahukan? Jadi debat itu saya rasa yang kita pakai dalam konteks Hasan Bandung, itu debat yang penghujahan, bukan untuk menang. Tapi yang hari ini adalah untuk, yalah, dengan keperluan-keperluan tertentu nak memenangkan posisi kita. Ya. Jadi, berhati-hati dengan perkataan debat itu sendiri. Ya. Terima kasih. Ya, kalau Dr. Ihsan saya rasa tadi adalah penambahan ya, itu adalah singgungan umum. Saya rasa kemasukan yang baik. Kita tahu tentang ini. Jadi sebagai satu institusi ya, saya bukanlah pakar Indonesia, tapi rata-rata teman-teman yang di Indonesia pun jarang mendengar persis juga sekarang. Ya. Jadi harus tampil. Yang muda-muda itu, contohnya pada satu ketika Muhammadiyah sendiri ya dalam wacana itu agak
terdiam, tersenyap selepas berapa tahun. Ya, tidak ada orang bicara. Contoh tokoh-tokoh tertentu saja yang bicara. Ya, tapi yang muda-muda takkan nak baca lagi Amin Rais kan? Ya, kerana Amin Rais saja yang seorang-seorang yang menonjol ke depan. Ya. Tentu bapa antaranya ya, orang yang itu. Tapi bapa di kampus ya Pak, di kampus kan tergantung kampusnya di mana. Jadi orang tak tahu. Jadi akhir timbul JIM, Jarangan Intelektual Muda Muhammadiyah. Setuju atau tak setuju dengan posisi mereka, tapi mereka telah mengangkat wacana itu, mengembalikan balik itu daripada pemikir-pemikir Muhammadiyah. Saya rasa itu adalah gerakan dalaman yang memberi tampungan dan tambahan imbuhan besar kepada gerakan Muhammadiyah. Ya. Akhirnya kita dapat lihat kepimpinan Muhammadiyah sendiri lihat bahawa JIM itu mempunyai peranan yang boleh menyumbangkan kepada memperkenalkan Muhammadiyah dalam gerak yang baru. Saya rasa itu mungkin boleh dilakukan. Dan kita tahu juga dalam Nahdlatul, setuju atau tidak, JIL juga ada kan? Ya, JIL itu mengembalikan cara bacaan bapa-bapa kiai yang boleh membaca kitab-kitab dengan tercerah. Bukan saja pembacaan kitab yang secara harfi, secara total, tetapi kitab kuning dibaca dengan annotated commentaries. Saya rasa itu anak-anak dari JIL telah menampilkan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Prof Syafiq dan Ustaz Zainuddin Zamzam. Dan terima kasih kepada semua kerana sudi menghadiri siri seminar pemikiran reformis yang ke-6. Ingin saya nyatakan bahawa kita akan adakan siri seterusnya pada bulan 4 nanti insyaAllah. Dengan tokoh yang akan kita perbincangkan adalah seorang yang dikenali sebagai arkitek kepada revolusi Islam Iran, iaitu Ali Syariati, ya, yang kita juga tahu bahawa riwayat hidupnya akhirnya dia dibunuh oleh Sabak, ya, ejen Shah Iran di England, ya. So insyaallah kita sudahi dengan tazwih kafara dan surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.